Shalom jemaat Tuhan, saya berharap saudara-saudara sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan membuka ibadah kita. Terlebih dahulu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini sehat dan kami bisa akan beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami buka ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom, damai sejahtera kiranya selalu beserta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya saudara selalu diberkati. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, tapi kita dapat selalu beribadah, kita bisa berdoa, memuji Tuhan, kita bisa bersyukur dengan adanya fasilitas online yang dapat menghubungkan kita dan kita dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, pengantara kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami datang bersama-sama mohon pimpinan-Mu sepanjang kami merenungkan firman-Mu. Singkapkanlah mata nurani kami, agar kami memandang keajaiban firman-Mu dan dapat memahami serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang harapan. Ada harapan yang baik. Dalam keadaan apapun, kalau bersama Tuhan, kita dapat memastikan selalu ada harapan. Kita berharap bahwa COVID-19 akan segera hilang, tetapi sampai hari ini ya kita masih berada di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Kita tahu ada banyak kesedihan, ada banyak kecemasan, juga tidak pasti tentang masa depan. Tapi hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita belajar dari Daud, kenapa? Karena Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Daud mengasihi Tuhan, sekalipun Daud juga pernah jatuh dosa, tetapi Daud bertobat dan meninggalkan dosanya. Itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita semua juga melakukan kesalahan. Kita juga jatuh dosa. Tetapi kalau kita mau seperti Daud, bahwa kita berbalik, bertobat dari dosa kita, kita berbalik dari jalan yang jahat, datang kepada Tuhan, maka kita juga bisa seperti Daud. Mari kita membaca dari Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita merenungkan dari ayat 1, kita belajar dari Daud. Pertama-tama Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini merupakan satu pernyataan iman pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Ku adalah sesuatu pernyataan pribadi. Kapankah kita bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Aku mau menjadikan Engkau gembalaku. Lihatlah bahwa ini satu pernyataan iman secara pribadi. Karena kita tidak bisa hidup berdasarkan iman orang lain. Kita harus memiliki keyakinan pribadi bahwa apapun situasinya, kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ada satu kepastian. Keadaan Daud sebenarnya bukanlah di dalam keadaan yang selalu aman, karena dia pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri. Dikatakan dalam 1 Samuel 24, Daud dikejar Saul dengan 3.000 tentara. Bayangkan,
Daud seorang diri dan dia dikejar seorang raja dengan begitu banyak tentara. Pasti ada ketakutan, pasti ada kecemasan. Tapi orang seperti Daud bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan di dalam keadaan yang sangat tertekan, dalam keadaan yang sangat berbahaya, Daud pernah terpaksa berpura-pura gila supaya dia tidak ditangkap oleh musuh. Hidup sebagai buronan adalah hidup yang sangat tidak nyaman, dipenuhi rasa cemas, rasa tidak aman, was-was dan tidak tahu hari esok bagaimana. Mungkin mirip dengan keadaan masa kini. Ada banyak orang yang tadinya punya bisnis yang begitu lancar jalannya, keuntungannya sangat menjanjikan, tetapi tiba-tiba dengan adanya corona ini, semuanya berubah. Semua menjadi tidak pasti. Bahkan ada banyak usaha-usaha yang terpaksa harus tutup, harus gulung tikar. Tetapi kita mau percaya, kita mau lihat pengharapan kita ada pada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan jadilah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan memelihara kita. Mari kita lihat ayat 2 dan 3. Dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini, ia membaringkan aku, membimbing aku, menyegarkan jiwaku. Ini berbicara tentang kebutuhan pokok dari manusia. Domba membutuhkan rumput, air, dan tempat untuk berbaring, di mana dia bisa memamah dia bisa mengunyah rumput yang tadinya dia telan saja. Begitu juga untuk kita juga membutuhkan makanan pokok, kebutuhan jasmani. Bukan hanya jasmani, karena ada di sana dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan memberikan ketenangan batin, dan kita bisa mendapatkan ketenangan batin sekalipun kita sedang melalui masa yang sulit. Kalau Tuhan menjadi gembala kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Jadi, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita menempatkan diri seperti domba. Kita mau dipimpin oleh gembala. Karena perumpamaan domba dan gembala itu sangat tepat untuk kita. Domba adalah binatang yang matanya boleh dikatakan rabun. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Dia mengandalkan telinganya untuk mendengar gembala. Dan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27 mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita juga seperti domba yang tidak tahu hari esok. Kita tidak mengerti apa yang terjadi tahun depan. Tapi Tuhan, seperti di dalam lagu yang dikatakan, ku tak tahu kan hari esok. Ya, tetapi satu hal yang ku tahu, bahwa besok Tuhan yang pegang. Itu benar sekali. Bahwa Tuhan akan membaringkan kita, membuat kita tidur dengan tentram, membuat kita kenyang dengan seberapapun Tuhan memberi kita makan, kita bisa merasa cukup dan kita bisa mengucap syukur oleh pemeliharaan Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan batin oleh karena Tuhan membaringkan kita di tempat yang nyaman. Kita lihat di dalam ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada pernyataan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada satu keyakinan bahwa perlindungan sempurna dari bahaya
Tuhan akan berikan kepada kita. Ada waktunya di dalam hidup ini kita melalui lembah kekelaman. Dalam bahasa aslinya, lembah kekelaman disebut Salmawet, itu artinya kegelapan. Mungkin mirip dengan keadaan seperti ini. Kegelapan itu kita tidak bisa memprediksi dengan tepat besok akan bagaimana. 6 bulan lagi akan seperti apa. Tetapi ada saat-saat kita memang bisa tahu, kita bisa memprediksi, oh nanti akan seperti ini, bisnis akan seperti ini. Tetapi ada saat-saat di mana kita tidak punya satu pegangan apapun untuk kita bisa menentukan hari depan. Tapi kita dapat bersyukur karena di dalam ayat 4 dikatakan, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada satu keyakinan yang kuat bahwa sekalipun kita tidak tahu hari esok, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang seperti gembala selalu siap untuk mengusir musuh-musuh. Tuhan selalu siap untuk mengamankan kita. Jadi keadaan kita ada harapan bahwa semua akan baik-baik saja. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang seperti gembala. Dalam ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya ingin bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya tertarik untuk membacakannya. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Ini adalah suatu keadaan di mana ada sukacita seperti pesta. Jadi sekalipun di sini dikatakan di hadapan lawanku, sekalipun berada di tengah-tengah situasi mungkin peperangan karena ada lawan di situ, tentu berada dalam suasana perang. Tapi Tuhan sanggup memberikan sukacita bagaikan orang yang sedang berpesta. Itu disediakan bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sebagai pemimpin kita. Saat ini juga mirip ya, terjadi perang dunia, perang melawan COVID-19. Seluruh dunia sedang melawan virus COVID-19. Tetapi sekalipun begitu ada suasana perang di sekitar kita, kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan, merasakan penghiburan Roh Kudus, kita bisa merasakan sukacita. Saya yakin bahwa kita masih bisa tertawa bersama keluarga. Memang harus tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana, tapi itu juga kesempatan Tuhan memberikan kita suasana berpesta, berkumpul dengan keluarga. Kita bisa tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan ada sukacita ketika kita di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ada social distancing, tetapi saya juga melihat ada banyak persekutuan, doa-doa bersama yang melalui aplikasi Zoom atau dengan cara virtual. Tetap ada persekutuan, tetap ada sukacita karena Tuhan memberikannya. Ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah satu keyakinan iman. Iman yakin bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku di bumi ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di mana? Rumah Tuhan ada di surga.
luar biasa. Ada satu jaminan, ada satu keyakinan bahwa kita ini akan baik-baik saja di bumi ini, dipelihara Tuhan, sekalipun kadang harus melalui gunung dan lembah, tetapi Tuhan yang sama di gunung dan di lembah, Tuhan akan selalu memimpin kita. Kita percaya seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat, dan Dia pergi ke sana untuk sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita seumur hidup kita dipelihara dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di rumahnya. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama-sama menyatakan, mendeklarasikan iman kita melalui Mazmur 23 ini. Kita perkatakan, kita deklarasikan, kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami mendapatkan jaminan, kepastian bahwa apapun situasi di sekitar kami, apapun sekeliling kami boleh memiliki pengharapan yang pasti bahwa ada harapan yang baik di depan kami, karena Engkau Tuhan memegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memimpin kami di dalam setiap keadaan. Engkau memberikan sukacita di hati kami. Engkau sanggup memberi penghiburan kepada kami yang bersedih, dan Engkau membangkitkan pengharapan di dalam hati kami, sehingga kami tidak larut dalam kesedihan kami. Engkau memberikan jaminan kepastian, pemeliharaan, sehingga kami juga tidak harus terus-menerus merasa cemas. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi pemimpin kami. Engkau yang akan menuntun domba-domba-Mu, menuntun kami sampai ke dalam rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja, supaya Tuhan Engkau tetap memelihara iman anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Semua tetap berharap kepadamu dan semakin kuat percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena ada Tuhan yang memegang hari esok. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, tolonglah agar Tuhan sendiri yang akan memberikan ketenangan, kesejahteraan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, juga kepada semua jajaran pemerintahan, supaya Engkau yang memberi hikmat. Kami berdoa supaya bansos yang sudah disediakan oleh pemerintah dapat diterima oleh orang-orang yang tepat.
Kami berdoa supaya pembagiannya dapat lancar. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memelihara bangsa Indonesia di tengah-tengah kesulitan ini, supaya kami tetap bersatu, supaya kami tetap memelihara kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan Idul Fitri. Kami berdoa supaya mereka juga diberi kedamaian, diberi kebahagiaan yang khusus sekalipun harus merayakan di tengah-tengah kesulitan ini. Bapa, kami berdoa untuk persatuan Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh bangsa ini supaya Tuhan mencukupi kebutuhan setiap orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada saudara sekalian. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.